Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam seyogyanya mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul panutan kita. Salah satu di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlakul karimah, jujur, amanah, dan istiqomah. Kenapa kita harus jujur? Kenapa harus istiqomah dan amanah? Perhatikan gambar berikut ini. Coba, kalau kita sudah seperti gambar yang ada ini, kembali ke dunia itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya dua, disiksa atau masuk ke dalam surganya Allah. Pilihan pertama, itu tidak ada orang satupun di dunia ini yang mau. Siapa yang mau disiksa? Dan kebanyakan orang dan seluruh manusia di dunia ini dari Adam sampai nanti akhir zaman pasti pilihannya kedua, masuk ke dalam surganya Allah. Dan masuk ke dalam surganya Allah itu ternyata tidak mudah, sangat banyak dan berat tantangannya. Salah satu di antara cara supaya kita masuk ke dalam surganya Allah adalah kita harus mencari ridhonya. Jika Allah ridho, insya Allah kita masuk ke dalam surganya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu di antaranya adalah mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah kita jujur, kita harus amanah, dan kita harus istiqomah. Apa itu jujur sekarang? Jujur adalah kesesuaian antara lisan, perkataan, dan perbuatan. Jika hati kita menyatakan beriman kepada Allah, maka perkataannya, perbuatannya menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan jujur itu tidak mudah. Pernah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul, apa syarat menjadi seorang muslim?" Syaratnya satu, kamu harus jujur. Mendapatkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana, cuma 5 huruf, jujur. Sahabat itu pulang dengan rasa gembira, senang. Kenapa? Ternyata menjadi seorang muslim syaratnya cuma satu, jujur. Namun demikian, dalam perjalanan hidupnya, sahabat ini ternyata tidak mudah untuk melakukan, untuk bersikap jujur itu. Banyak sekali tantangannya. Ketika ia ingin berbuat maksiat, ia ingat bahwa nanti ketika ditanya oleh Rasulullah, ia harus jujur. Apa dikata nanti kalau setelah dia berbuat maksiat ditanya oleh Rasulullah? Dan kemudian ia menjawab dengan jujur. Aib terbuka. Selain aibnya terbuka, tentunya ia akan dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini mencoba untuk menahan diri, menahan nafsunya untuk berbuat maksiat, untuk menghindari perbuatan maksiat. Dan pada akhirnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi orang yang benar. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang jujur itu adalah orang yang benar. Dan orang yang benar ini mengarah kepada jannah, yaitu surganya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, mari jadikan diri kita sebagai insan yang jujur. Dan bagaimana kalau kita tidak jujur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa mereka orang-orang yang tidak jujur, tidak syidik, termasuk golongan orang-orang munafik. Dan orang yang munafik itu nanti di akhirat fitarkil asfali minan nar, menjadi dasar paling dasar dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana sabda Rasulullah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau bersabda, ayatul munafiqina salasun, idza hadasa kadzdzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Yang artinya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berkata, ia bohong. Jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan jika berjanji, ia ingkar. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama bangun diri kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang perkataan, perbuatan maupun hatinya sesuai. Kemudian, selain kita jujur, kita juga harus memiliki akhlak yang sama seperti Rasulullah, walaupun tidak bisa sama persis. Apa itu? Amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat amanah. Banyak cerita yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika berdagang bersama Khadijah radhiyallahu anha, beliau selalu memegang amanah dari Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha. Apa manfaat amanah? Oh, banyak. Salah satu di antaranya, orang yang amanah ini dipercaya orang. Coba kita lihat orang-orang yang bisnis dan bisnisnya sukses. Mereka rata-rata adalah orang yang memegang amanah. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, bisnismen yang sukses, kita harus memegang amanah. Dan tentunya orang-orang yang memegang amanah hidupnya tenang, ya, hatinya tenang. Selain itu, nanti di akhirat tentunya kita tidak bakalan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, selain kita jujur, amanah, kita juga harus istiqomah. Apa makna istiqomah itu? Istiqomah artinya kita selalu continue, terus-menerus melakukan perbuatan yang sama. Tentu saja perbuatan yang baik. Istiqomah harus perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak baik tidak bisa disebut dengan istiqomah. Nah, bagaimana contoh perilaku istiqomah ini? Contoh, seseorang selalu berangkat ke masjid, selalu mengaji, terus seperti itu terus setiap harinya. Tidak pernah ia meninggalkan untuk tidak sholat, tidak pernah dia meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran ba'da maghrib.
Artinya ini dia istiqomah. Bagaimana kalau satu hari dia tidak membaca? Nah, menurut pengertian akhlakul karimah, ia masih disebut sebagai orang yang istiqomah. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu kebiasaan ia dalam keseharian. Kalau kesehariannya dia istiqomah, berarti ya dia akhlaknya istiqomah. Begitupun tadi amanah. Kalau dia senantiasa amanah, suatu hari sekali saja dia tidak amanah, apakah dia disebut dengan orang yang tidak amanah? Tidak, dia tetap amanah. Dia berkarakter amanah. Begitupun dengan sidik. Baik. Kembali lagi ke persoalan kita, yaitu istiqomah. Bagaimana seorang siswa membangun dirinya untuk istiqomah? Caranya sangat mudah, yaitu dari dirinya sendiri. Ada tidak kemauan untuk istiqomah? Ada tidak kemauan untuk istiqomah dalam belajar? Jika dia istiqomah dalam belajar, insya Allah di kemudian hari dia akan sukses menjadi orang yang memiliki ilmu yang luas, berwawasan. Sedikit pesan dari saya. Ilmu itu penting. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihuma bil ilmi. Yang artinya, siapa yang menghendaki dunia, capailah dengan ilmu. Kalau ia ingin kaya, pakai ilmu. Bagaimana supaya menjadi orang kaya? Kalau ia ingin sukses nanti masuk ke dalam surga, di akhirat tenang hidupnya, fa'alaihi bil ilmi. Ya, dia harus pakai ilmu akhirat. Dia harus punya ilmu agama. Dan bagaimana menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat? Ya, sebagaimana doa kita, sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan akhirat yang hasanah, kehidupan dunia yang hasanah. Gitu bukan? Nah, untuk mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat dua-duanya hasanah, fa'alaihuma bil ilmi. Dua-duanya harus dengan menggunakan ilmu. Selain dengan ilmu, tentunya kita harus istiqomah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ada 3 hal materinya: jujur, amanah, istiqomah. Jujur, kesesuaian antara hati, pikiran, dan perbuatan. Amanah, dapat dipercaya. Dan istiqomah, selalu melakukan perbuatan yang baik, continuous, terus menerus. Sekian, semoga kita bisa menjalankan dengan baik perilaku 3 ini: amanah, sidik, dan istiqomah. Dan semoga tentunya kita nanti bersama-sama di alam akhirat, di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan Bapak, pesan saya, jangan lupa sholat. Istiqomah dalam sholat. 2, istiqomah dalam membaca Al-Quran, minimal ba'da maghrib. Dan yang ketiga, jangan lupa, kita harus jujur, kita harus memegang amanah, dan kita juga harus istiqomah melakukan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.